Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Putaro, NIM 0704221016. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas histologi dan anatomi sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita itu terbagi dua, sistem reproduksi bagian dalam dan sistem reproduksi bagian luar. Nah, kita bahas dari sistem reproduksi bagian luar. Bagian-bagian organ reproduksi eksternal ataupun dari luar terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Nah, kita bahas satu-satu guys. Apa sih mons pubis? Nah, mons pubis adalah atau sering disebut mons veneris, jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas pelipis pubis. Nah, mons pubis ini juga banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar dan ikal pada pubertas. Seperti gambar di samping ini guys, di bagian atasnya. Nah, mons pubis berperan sebagai sensualitas dan melindungi semifis pubis selama hiatus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis pun menipis. Nah, selanjutnya labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mens pubis, memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Nah, panjangnya 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm guys, dan tebal 1,5 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus uranius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasia dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Nah, bisa kita lihat di bagian ini guys. Nah, selanjutnya labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forciti. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan kemungkinan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Oke, selanjutnya lagi klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran 6x6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Nah, ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut dokter-dokter guys, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki dan dua pentol, kulup, kelenjar dan saraf, pembuluh darah, dan porus. Selanjutnya vestibulum. Nah, vestibulum terbentuk lonjong, terletak antara labia minora, klitoris, dan forciti.
Nah, vestibulum terdiri dari dua muara uretra, cleanser para-uretra atau vestibulum minus atau juga disebut skene, vagina, dan cleanser para-vagina atau disebut juga vestibulum mayor dan vulva vagina atau Bartholin. Nah, permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia yang panas, friksi celana jeans yang ketat. Nah, selanjutnya ada himen, guys. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian bersifat elastik tetapi kuat dan terletak di sekitar intoritus vagina. Pada wanita yang berperawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada interaksi tampan menstruasi atau koitus. Nah, himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orifisum yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampon atau melahirkan pervaginam dapat terlihat sisa robekan himen atau caruncle himen atau caruncle myrtiformis. Nah, tadi kita udah membahas nih bagian luarnya sistem reproduksi. Nah, sekarang kita membahas organ internal atau bagian dalam si sistem reproduksi, guys. Dimulai dari vagina. Sebenarnya vagina ini kayak penghubung sih, guys. Kayak vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dan genitalia interna, guys. Nah, vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim, disebut porsio. Nah, epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Nah, dinding belakang vagina lebih panjang membentuk frontis posterior, frontis lateralis sinistra, dan frontis lateralis dextra. Secara histologis, gambarnya seperti yang disampaikan. Yang pertama, mukosa vagina tidak rata dan memperlihatkan banyaknya plica muskulase. Nah, epitel permukaan kanalis vaginalis adalah epitel berlapis gepeng tanpa lapisan padu. Yang ketiga, papila, jaringan ikat di bawahnya tampak menonjol dan membentuk indentasi epitel. Nah, nomor 7, lamina propria, mengandung jaringan ikat padat tidak teratur dengan serat elastis yang meluas ke dalam tubuh. Muskularis berupa serat interstisial seperti yang di nomor 10, guys. Nah, di nomor 8 itu ada jaringan void dan pembuluh darah kecil terdapat di lamina propria. Tunica muscularis, dinding vagina terutama terdiri dari berkas longitudinal dan berkas oblik autopolos. Nah, secara histologis, dinding vagina terdiri dari mukosa, lapisan autopolos, dan adventitia. Cleanser tidak terdapat di mukosa vagina. Permukaan kanalis vaginalis tetap lembab dan licin oleh sekresi yang dihasilkan oleh cleanser cervix. Epitel vagina memperlihatkan perubahan minimal selama daur haid, selama fase poligratif atau folikular, daur haid, dan akibat meningkatnya rangsangan endogen. Epitel bertambah tebal. Selain itu, endogen merangsang sel-sel vagina untuk
untuk mensintesis dan menimbun banyaknya glikogen sewaktu sel-sel ini bermigrasi ke arah lumen vagina, tempat sel-sel terkelupas atau asam laktat. Peningkatan keasaman di kanalis vagina melindungi organ terhadap mikroorganisme atau invasi patogen. Nah, pemeriksaan mikroskopik sel yang diambil atau dikorek dari mukosa vagina dan serviks disebut apusan vagina atau pap smear. Nah, memberi informasi diagnosis kimia yang bernilai tinggi. Nah, apusan vagina vagina dilakukan secara rutin untuk dideteksi dari perubahan patologik di epitel organ ini yang menyebabkan kanker serviks, namun agak lebih kecil yang berdiameter 20 sampai 30 mikron ini. Nah, memperlihatkan sitoplasma basofilik biru sampai ke hijau. Nah, nukleus agak lebih besar daripada nukleus sel superficial dan sering vaskular. Sel intermediar juga memanjang dengan tepi berlipat dan nukleus eksentrik yang memanjang. Nah, sel basal yang lebih besar berasal dari stratum basal, epitel vagina. Semua sel basal berbentuk lonjong, berdiameter 12 sampai 15 mikron dan memiliki nukleus besar yang berkromatin mencolok. Kebanyakan sel ini tertugas berpasokan. Ovarium, estrogen, dan progesteron. Perubahan uterus berkaitan dengan lapisan implantasi embrio, pemberian nutrisi bagi embrio yang akan tumbuh. Jika perubahan oosit dan implementasi embrio tidak terjadi, pembuluh darah endometrium mengalami degenerasi dan pecah, dan stratum subur wanita endometrium mengalami 3 fase dengan perubahan masing-masing fase berlangsung bertahap. Nah, yang pertama fase proliferatif atau praovulasi dan folikular, ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan endometrium yang cepat. Pembentukan dan pertumbuhan endometrium selama fase proliferatif berkaitan erat dengan pertumbuhan cepat folikel ovarium dan peningkatan produksi estrogen. Fase ini dimulai pada akhir fase menstruasi atau sekitar hari ke-5 dan berlanjut hingga hari ke-14 daur haid. Peningkatan aktivitas mitosis di lamina propria dan sisa kelenjar uterus di stratum basal. Endometri menghasilkan sel-sel baru yang mulai menutupi permukaan mukosa uterus yang sebelumnya fustinole endometri yang baru. Seiring dengan menebalnya stratum fustinole, kelenjar uterus berproliferasi, memanjang dan tersusun semua gerakan. Arteri spiralis mulai bertambah ke arah permukaan endometrium dan mulai berbunyi. Nah, yang kedua fase sekretori atau pasca ovulasi dan luteal dimulai segera setelah ovulasi. Fase ini bergantung pada korpus museum fungsional yang terbentuk setelah ovulasi dan sekresi progesteron dan estrogen oleh sel lutein granulosa dan sel lutein TK. Selama fase pasca ovulasi, endometrium menebal dan menimbun cairan. Nah, menjadi endomatosa. Selain itu, kelenjar nutren, khususnya glikoprotein dan glikogen,
arteris pilaris di endometrium juga memanjang menjadi lebih bergelung dan menjulur hampir ke permukaan endometrium. Nah, selanjutnya fase haid. Berkurangnya kadar progesteron dan estrogen akibat regresi corpus luteum. Memulai fase ini, berkurangnya kadar kedua hormon ini menyebabkan kontriksi intermiten arteris pilaris dan terganggunya aliran darah ke stratum functionale endometri. Nah, sementara aliran darah ke stratum basale tetap tidak terganggu. Kontraksi ini menghentikan aliran darah beroksigen pada stratum functionale dan menimbulkan iskemia sementara, menyebabkan narkosis atau kematian sel di dinding pembuluh darah dan degenerasi melebar. Dan degenerasi stratum functionale di endometrium. Sesudah terjadinya kontriksi pembuluh darah arteris pilaris melebar, mengakibatkan pecahnya dinding yang mengalami nekrosis dan pendarahan ke dalam stroma. Stratum functionale dan nekrosis kemudian terlepas dari bagian endometrium dan tersisa darah cairan uterus, sel stroma, bahan sekretori dan sel epitel. Stratum functionale bercampur bentuk darah haid. Nah, selanjutnya tuba Fallopi. Tuba Fallopi terdiri dari pars interstialis, bagian tuba yang terdapat di bagian uterus. Yang kedua, pars ismica, bagian sempit pada sudut antara uterus dan tuba Fallopi. Nah, selanjutnya juga pars ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Yang keempat, infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Selanjutnya ovarium. Ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan di kiri uterus. Selanjutnya ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan di kiri uterus terikat oleh ligamen genum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovaripropium, terletak pada lapisan belakang ligamen tenum platum. Nah, bagian ovarium yang berada di dalam kovum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik disebut epitelium germinativum. Epitelium germinativum dimulai saat fase pubertas dan selama masih subur wanita. Ovarium memperlihatkan perubahan struktural dan fungsional selama setiap daur haid dan berlangsung 28 hari. Perubahan ini mencakup perubahan berbagai folikel. Perubahan ini mencakup berbagai pertumbuhan folikel, seperti tangan folikel, penyelesaian pembelahan meiosis pertama, ovulasi oosis sekunder, dan folikel matur dominan. Setelah pembentukan dan degenerasi corpus luteum, hormon hipofisis, PSA dan LH berperan utama dalam perkembangan pematangan dan ovulasi folikel ovarium serta pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Nah, paruh pertama daur haid berlangsung sekitar 14 hari dan merupakan masa pertumbuhan folikel ovarium. Selain pertumbuhan folikel, sel folikular atau follicular tigeous memiliki reseptor VSH. Pada saat ini, VSH ini merupakan gonadotropik utama dalam darah. VSH mengontrol pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium dan pada awalnya merangsang sel TK interna atau intronicious tracis
di bagian tepi folikel